Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Juliana dengan NIM 23002-105. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis plan dari ide bisnis yang telah saya rancang, yaitu mengenai paket data ataupun kota internet. Dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso, SPD, MPD, serta Bu DRA Enceria Damanik, MED, PhD, selaku dosen pengampu kewirausahaan administrasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan presentasi yang yang saya rancang, yaitu dengan isi pembahasan, yaitu mengenai pendahuluan, gambaran umum rencana usaha yang akan saya buat, aspek produksi, analisis keuangan, serta penutup. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya penduduk di Indonesia rata-rata menggunakan handphone. Perkembangan yang semakin canggih membuat masyarakat untuk terus eh, mengikutinya. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, akan memberikan dampak positif kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal ini juga berkaitan dengan gadget, di mana dengan adanya gadget ini akan mempermudah masyarakat untuk saling berkomunikasi. Nah, seperti hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau biasa dikenal dengan BPS, yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau juga disingkat dengan APJJII, mencatat bahwa penggunaan internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 mencapai 71,19 juta orang. Survei ini dilakukan pada 78 kabupaten atau kota dan 33 provinsi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2012, yaitu sebanyak 63 juta orang. Nah, itu berarti mengalami kenaikan sebanyak 13%. Bahkan menurut survei di Sulawesi Utara, sudah 100% menggunakan komputer dan internet. Oleh karena itu, setiap penggunaan gadget juga harus diimbangi dengan pengisian paket ataupun voucher. Nah, yang kedua itu mengenai B, pengusul dan merek usaha. Di mana nama usaha yang saya dirikan yaitu mengenai paket data ataupun kota internet. Kategori usahanya yaitu paket data. Waktu usaha kami mulai itu dimulai pada bulan September 2024. Tim personal bisnis yaitu pertama ada Linda Juliana, yaitu saya sendiri, dan ada Riza Wahyuni. Nah, yang C itu terkait dengan misi. Di sini misi kami untuk bisnis bisnis plan ini yaitu mampu menciptakan entrepreneur yang bergerak pada bidang komunikasi eh, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada visi memberikan yang terbaik bagi pelanggan serta dapat menyediakan kebutuhan pelanggan dengan cepat dan dapat memberikan kemudahan serta manfaat masyarakat luas melalui jangkauan yang lebih mudah. Nah, selanjutnya yaitu ada gambaran umum rencana usaha. Nah, di sini ada sumber daya manusia, yaitu memiliki tanggung jawab dan pembagian dalam mengatur usaha. Eh, di sini ada kepala bidang pelayanan offline dan kepala pelayanan online. Nah, untuk kepala pelayanan offline yaitu yang mengatur yaitu ada Riza Wahyuni, dan untuk kepala bidang pelayanan offline yaitu Linda Juliana.
Nah, untuk tanggung jawab masing-masing, ada tambahan, yaitu ada bidang pencatatan stok, itu tambahan untuk bagi Dinda Juliana, itu saya sendiri, dan ada bidang membeli paket data, yaitu ada Riza Wahyuni. Selanjutnya, nah ada analisis SWOT. Nah, yang pertama itu kita melihat dulu eh, analisis SWOT yang terdapat di dalam eh, lingkungan masyarakat. Yang pertama ada strength. Paket data atau kota internet lebih mudah dijangkau tanpa konsumen perlu keluar jauh dan menghabiskan waktu. Nah, paket data lebih murah dibandingkan dengan membeli pulsa. Nah, yang kedua ada weakness. Adapun kelemahan yang mungkin bisa saja terjadi, jadi banyaknya pesaing yang juga membuka usaha yang sejenis dan bisnis ini belum ada toko khusus sebagai identitas usaha. Nah, yang ketiga yaitu ada opportunities, yaitu usaha ini menjadi peluang yang menjanjikan seiring dengan perkembangan zaman komunikasi. Seiring perkembangan zaman, komunikasi juga ikut berkembang. Contohnya seperti penambahan aplikasi, TikTok, game, Instagram, YouTube, Facebook. Ini membuat semakin meningkatnya kebutuhan data internet. Nah, terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang akan terjadi jika usaha ini juga didirikan dan menggunakan konsep yang dapat ditiru, dan orang lain dengan mudah menciptakan bisnis ini. Nah, selanjutnya ada eh, STP, yaitu membahas segmentasi, target, dan positioning. Nah, yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi pasar dari produk paket data atau kota internet ini adalah semua kalangan dan semua masyarakat sekitar dalam ruang lingkup anak-anak dan remaja yang berusia 10 sampai 18 tahun. Dan juga termasuk keluarga serta orang dewasa. Yang kedua itu target. Produk paket data atau kota internet adalah dapat dipasarkan kepada masyarakat maupun remaja saat ini secara cepat melalui berbagai media. Nah, yang ketiga yaitu positioning. Produk paket data ataupun kota internet adalah paket data yang akan menyediakan berbagai penawaran yang lebih baik dibandingkan dengan tempat yang ada, tersedia dengan apa yang dibutuhkan, dan tentunya lebih mudah memprioritaskan aspek keberlanjutan. Di sini juga tersedia paket internet seperti Telkomsel, Indosat, XL, Axis, M3. Tujuan paket data ataupun kota internet nantinya akan memberikan akses yang mudah dan membawa para pelanggan untuk setia menggunakan paket data. Nah, yang D yaitu C, pelanggan potensial. Melihat potensial di masyarakat, sangat mudah menemukan pelanggan paket data atau kota. Hal ini dikarenakan semua orang dari kalangan dan usia manapun dapat menggunakan paket data dan mengakses semua yang ada. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis usaha. Paket data atau kota internet adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang kota internet. Semua jangkauan akan terasa lebih mudah dan penawaran yang sama dengan yang lain. Terbukti bahwa orang akan lebih menyukai pembelian yang mudah dijangkau tanpa pergi jauh karena disesuaikan dengan tempat. Yang ke F yaitu produk. Produk yang dijual memiliki beberapa penyediaan yang pastinya pakai data atau pemantauan internet akan menyediakan berbagai penawaran yang lebih baik dibandingkan dengan tempat yang ada. Yang G, keunggulan. Keunggulan produk yang ditawarkan. Produk paket data atau kota internet lebih mudah dijangkau dengan harga yang sama tanpa ada penaikan. Jadi masyarakat tidak susah Pak ya untuk pergi jauh membeli paket. Yang H yaitu pesaing dan peluang pasar.
Sebagian transaksi hanya dilakukan secara online, seperti terdapatnya aplikasi AxisNet, MyXL, dan lain-lain. Dan untuk peluang pasar, usaha ini menjadi peluang yang menjanjikan. Seiring dengan perkembangan zaman, eh, komunikasi juga ikut berkembang. Contohnya seperti penambahan aplikasi TikTok, game, Instagram, YouTube, Facebook. Ini membuat semakin meningkatnya kebutuhan data internet. Selanjutnya yaitu ada aspek produksi. Aspek produksi ini membahas adanya fasilitas produksi dan pemasaran. Nah, untuk fasilitas produksi, di sini em, saya akan menyediakan seperti Telkomsel, Indosat, Excel ataupun Axis, M3, Smartfren, dan Tri. Nah, yang B itu pemasaran. Penempatannya yaitu penempatan paket data ini dikhususkan pada paket tertentu seperti yang banyak dipergunakan di lingkungan di sekitar. Itu untuk bisnis ini saya menggunakan dekat dengan rumah saya karena dekat dengan lingkungan sekitar. Kami akan memprioritaskan aspek keberlanjutan dan memberikan pelayanan yang bagus. Nah, yang kedua itu strategi penetapan harga. Harga yang ditetapkan mungkin sesuai dengan toko paket lainnya, di mana tidak ada penambahan yang membuat para pelanggan nantinya berpikir untuk lebih membeli di toko paket lainnya. Strategi promosi media. Di sini saya untuk strategi promosi saya menggunakan media sosial dan program loyalitas. Untuk media sosial, yaitu saya akan menjalin hubungan atau kontak sosial dengan cara mempromosikan lewat WA, Instagram, dan Facebook. Nah, untuk program loyalitas, sesekali saya akan memberikan hadiah kepada pelanggan setia dalam bentuk diskon setelah banyak membeli paket. Nah, selanjutnya ada saluran penjualan. Saluran penjualan saya lakukan melalui online, pengiriman melalui via WhatsApp dengan memfoto paket. Yang kedua, itu menyampaikan dari mulut ke mulut. Nah, selanjutnya ada analisis keuangan, yaitu pertama itu sumber pemodalan. Dalam menjalankan usaha paket data ini, nantinya kami akan menggunakan modal manajer utama selaku pemilik usaha. Itu pemilik usaha ini itu saya sendiri, Linda Juliana. Namun dalam pengembangan usaha kemungkinan besar saya akan membutuhkan pinjaman dari keluarga. Yang B, modal investasi, di mana modal investasi ini membutuhkan etalase, modal perdana internet, buku dan alat tulis. Yang terakhir itu adanya transport. Yang pertama yaitu etalase, yaitu dengan harga 250.000. Nah, untuk modal perdana internet yaitu saya menggunakan modal sekitar 474.000. Nah, untuk buku dan alat tulis yaitu sekitar 15.000 dan transport untuk berpergian yaitu sekitar 12.000. Jadi total biaya awal adalah 751.000. Selanjutnya yaitu analisis titik impas. Paket data atau kota internet mengantisipasi impas dalam 12 bulan pertama dengan target pendapatan bulanan rata-rata sebesar 375.000. Dan kami berharap dengan terus berkembangnya bisnis ini membawa pertumbuhan yang lebih stabil seiring dengan perluasan lini produk serta peningkatan secara online melalui media sosial. Namun di sini saya tekankan bahwasanya untuk pendapatan awal tidak cenderung mendapatkan keuntungan, tetapi karena kita berbisnis, eh, awal tidak akan jika tidak ada mendapatkan keuntungan, tetapi di lain hari di bulan hari bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Selanjutnya ada persyaratan pendanaan. Kami
mencatat dana awal sebesar 751.000 untuk menutupi biaya awal dan 6 bulan pertama operasi bisnis ini dijalankan. Nah, kesimpulannya, itu pakai data atau kota internet adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang internet. Semua jangkauan kota internet, semua jangkauan akan terasa lebih mudah dan penawaran yang sama dengan yang lain. Terbukti bahwa orang akan lebih menyukai pembelian yang mudah dijangkau tanpa pergi jauh karena disesuaikan dengan tempat. Tidak hanya itu, produk yang dijual memiliki beberapa penyediaan yang pastinya pakai data ataupun kota internet akan menyediakan berbagai penawaran yang lebih baik dibandingkan dengan tempat yang ada tersedia dengan apa yang dibutuhkan dan tentunya akan lebih memprioritaskan aspek keberlanjutan. Tujuan paket data ini nantinya akan memberikan akses yang mudah dan membawa para pelanggan untuk setia menggunakan paket data. Baik, sekian hasil presentasi dari bisnis plan yang telah saya rancang. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.